Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kelas 6 SD Lambatur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mata pelajaran SBK hari ini, kita akan membahas mengenai menggambar perspektif. Itu gambar perspektif diambil dari bahasa Italia, yaitu prospettiva, yang berarti pandangan. Gambar perspektif adalah sebuah gambar yang dibuat sesuai dengan pandangan mata manusia. Biasanya mata manusia melihat objek semakin jauh, maka semakin kecil, sehingga gambar yang dihasilkan terlihat lebih realistis. Terdapat 3 sudut pandang yang dilihat dari posisi mata kita terhadap objek. Ada sudut pandang tinggi atau sudut pandang mata burung karena terlihat dari atas. Yang kedua itu sudut pandang normal atau sudut pandang horizon. Kemudian yang ketiga adalah sudut pandang rendah atau sudut pandang mata kodok atau sudut pandang mata kucing karena terlihatnya dari bawah objek. Gambar perspektif dibuat dengan menggunakan 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Kenapa dikatakan titik hilang? Karena titik yang dibuat tidak terlihat atau samar. Titik tersebut menjadi patokan membuat garis bantu atau pembatas dari objek yang akan kita buat nanti. Yang pertama kita akan bahas adalah gambar perspektif 1 titik hilang. Gambar perspektif 1 titik hilang. Garis bantu yang digunakan pada gambar perspektif 1 titik hilang ini digunakan sebagai pusat atau berpusat pada 1 titik. Dari titik tersebut dapat kita buat garis bantu, dan dari garis bantu yang digunakan maka terciptalah gambar yang terlihat seperti pandangan mata, di mana semakin jauh benda maka akan terlihat semakin kecil. Ini adalah contoh gambar perspektif 1 titik hilang. Kita bisa lihat lampu di atas, semakin jauh lampunya maka terlihat semakin kecil. Dan koridornya juga terlihat semakin kecil. Ini contoh gambar kedua. Arah jalan semakin dia jauh, terlihatnya semakin kecil. Begitu juga bangunan-bangunan dan kendaraan yang terlihat. Semakin mendekati titik, maka dia terlihat semakin kecil. Yang pertama kita akan bahas adalah gambar perspektif 1 titik hilang. Kemudian yang kedua adalah gambar perspektif 2 titik hilang. Menggunakan 2 titik yang letaknya berjauhan dari sebelah kanan dan kiri. Perspektif 2 titik hilang paling banyak digunakan dan paling mudah dibuat karena hasilnya cenderung tidak statis dan tidak simetris, sehingga lebih wajar untuk dilihat. Ini adalah contoh gambar perspektif 2 titik hilang. Bisa dilihat di sini 2 titik yaitu ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di mana semakin mendekati titik maka bangunan gedung atau objek akan menjadi lebih kecil. Ini contoh keduanya. Gambar perspektif 3 titik hilang. Perspektif 3 titik hilang menggunakan 3 titik untuk membuat garis pembatas objek. Teknik ini paling sering digunakan untuk membuat gambar dengan tingkat pandangan mata tinggi atau mata rendah. Jadi, melihat objek dari atas atau melihat objek dari bawah biasanya menggunakan teknik gambar perspektif 3 titik hilang. Ini adalah contoh menggambar perspektif 3 titik hilang. Titiknya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan di sebelah atas. Ya, ini contoh gambar perspektif 3 titik hilang. Contoh singkat menggambar perspektif 1 titik hilang. Contohnya, pertama, buatlah garis horizontal. Dibuat garis horizontal, kemudian
membuat titik hilang di tengah-tengah garis. Pastikan dia di tengah-tengah garis dan pastikan juga titik tersebut nantinya akan digunakan. Mulailah membuat ornamen garis dan lengkung objek dengan titik yang kita buat tadi. Titik yang kita buat tadi kita jadikan sebagai acuan titik terkecil objek, jadi dia menjadi titik paling jauh. Dan untuk membuat objek, semakin mendekati titik, maka dia objek akan semakin terlihat kecil atau dibuat kecil. Nah, contoh di gambar ini adalah distorsi. Kenapa? Karena pohon yang digambar di sini dengan ukuran normal atau digambar tidak dengan acuan titik tadi. Jadi dia digambar besar sehingga terlihatnya tidak nyata atau tidak realistis. Gambar ini pohon dibuat dengan acuan titik tadi, sehingga semakin jauh atau semakin mendekati titik, pohon terlihat semakin kecil dibandingkan dengan pohon yang jauh dari titik. Hari ini tugasnya adalah praktik membuat gambar perspektif. Silahkan kakak-kakak menggunakan satu titik hilang, boleh memilih masing-masing menggunakan satu titik hilang, 2 titik hilang, atau 3 titik hilang. Silahkan dituangkan kreativitas kakak-kakak masing-masing. Kemudian untuk pengumpulan tugasnya, Bu Kristi minta kakak-kakak mengumpulkan foto karya bersama kakak. Jadi dipegang, kemudian dikumpulkan bisa melalui ruang kelas ataupun kalau ada kendala bisa dikumpulkan melalui WhatsApp ke WhatsApp Bu Kristi. Baik, untuk info mata pelajaran SBK lebih lanjut seperti materi, tugas, dan pengumpulan tugas, silakan bergabung ke kelas SBK 6 di ruang kelas ruang guru dengan kode 4JNPCV6J. Ditunggu ya kakak. Itu tadi penjelasan singkat dari Ibu terkait menggambar perspektif. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya melalui chat ke WhatsApp Bu Kristi dan melalui room chat di ruang kelas. Kakak-kakak, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga dimudahkan dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan tetap terus semangat belajar, dijaga kesehatannya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.